sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota, jenjang SMA 2025 bidang biologi. Kita loloskan kurang lebih 2.000 peserta yang akan mengikuti Olimpiade Sains tingkat provinsi, dan dari 2.000 peserta tersebut nanti akan diseleksi kembali sehingga menghasilkan 100 peserta terbaik dari seluruh provinsi dan juga dari sekolah Indonesia luar negeri untuk bertanding di tingkat nasional, yang mana nanti di tingkat nasional akan memunculkan sebanyak 30 medalis, dan juga untuk tahun ini ada penghargaan spesial, yaitu terdapat 10 juara harapan, yaitu untuk peringkat 31 sampai 40. Nah, setelah dilakukan Olimpiade Sains Nasional, maka akan dilakukan seleksi berikutnya, yaitu untuk mempersiapkan dan menyeleksi siswa-siswa terbaik Indonesia untuk mengikuti IBO, International Biology Olympiad, tahun 2026, yang mana terdiri atas 4 perwakilan, dan selama seleksinya akan dilakukan sebanyak 2 tahap. Seperti itu. Kemudian untuk silabus OSN Biologi dan IBO, setiap tahun selalu sama, baik itu antara OSN dengan IBO atau antar setiap tahun. Nah, jadi materi yang akan diujikan itu terdiri atas 7 sub bidang yang terdiri dari biologi sel molekuler sebanyak 20%, anatomi dan fisiologi hewan 15%, anatomi dan fisiologi hewan 25%, genetika dan evolusi 20%, etologi 5%, ekologi 10%, dan biosistematika 5%. Dan setiap paket dalam satu soal biologi itu akan terdiri atas 50 soal, yang mana pembagian persentasenya sudah tercantum pada tabel berikut. Nah, mengenai aturan umum bidang biologi dari tahun ke tahun kurang lebih sama, kecuali mungkin tahun ini ada beberapa modifikasi. Oke. Yang pertama, yang tadi sudah disebutkan bahwa soal di bidang biologi tingkat OSN kabupaten itu terdiri atas 50 nomor, yang mana dari 50 nomor itu dibagi menjadi 4 pernyataan yang perlu ditentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jadi setiap nomornya akan mengandung 1 problem, dan dari problem tersebut akan diberikan 4 pertanyaan yang harus dinyatakan benar atau salah. Nah, kemudian biasanya sistem penilaian yang dilakukan oleh bidang biologi itu adalah sistem penilaian benar dan salah, ya, 1 atau 0. Jadi mestinya pada tahun-tahun sebelumnya kita selalu menggunakan sistem apabila pernyataannya dijawab dengan tepat itu akan mendapatkan nilai 1, sedangkan kalau salah atau tidak diisi itu nilainya 0 untuk tahun-tahun sebelumnya. Tapi khusus untuk tahun ini kita menggunakan sistem yang mengikuti yang ada di IBO, yaitu menggunakan sistem scoring dari setiap soal. Tadi kita tahu setiap soal terdiri atas 4 pernyataan. Nah, apabila dari 4 pernyataan tersebut semuanya dijawab dengan tepat, maka akan mendapatkan nilai penuh, yaitu 1 poin. Apabila yang dijawab dengan tepat hanya 3, akan menghasilkan 0,6 poin. Apabila dijawab dengan tepat hanya 2 pernyataan, itu akan menghasilkan 0,2 poin. Nah, apabila yang dijawab dengan tepat hanya 1 atau tidak ada sama sekali, maka poinnya adalah 0. Jadi tidak ada sistem minus, masih konsisten setiap tahun, termasuk tahun ini, sehingga tidak perlu ragu-ragu untuk menjawab semua soal. Karena sistem scoringnya demikian, ada 50 soal, dan setiap satu soal maksimal ada 1 poin, maka nilai maksimum untuk satu tes di bidang biologi adalah 50 poin. Kemudian satu hal yang selalu diperbolehkan di bidang biologi adalah kalkulator. Dan kalkulator yang dimaksud di sini adalah kalkulator fisik. Bisa kalkulator umum ataupun kalkulator saintifik. Tidak ada restriksi untuk kalkulator secanggih apapun untuk tingkat kabupaten, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah kalkulator yang ada pada gadget. Kalkulator yang ada pada handphone, smartphone, atau pada laptop. Seperti itu. Nah, dari 50 soal yang akan diberikan nanti, para peserta akan diberikan waktu selama 180 menit atau 3 jam untuk menyelesaikan semua. Nah, itu untuk aturan yang umum untuk bidang biologi, ya, yang mengenai soalnya. Nah, kemudian secara umum juga aturan tesnya, ya, ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama tadi sudah disebutkan, kalkulator boleh digunakan. Nah, kemudian
alat-alat yang lain, misal seperti jam tangan, itu tidak boleh digunakan sama sekali, baik itu jam digital, jam analog, karena kalau alasannya adalah untuk melihat waktu, nanti di platform tesnya akan disediakan timernya. Nanti kita akan lihat sekilas mengenai platform tesnya di beberapa slide berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, di bidang biologi karena tes dilakukan cukup lama, selama 3 jam, makan dan minum boleh, diperbolehkan. Tapi dengan catatan tidak mengganggu peserta lain dan tidak menimbulkan suara-suara yang keras. Misal kalau ada yang memakan permen atau memakan roti, itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau misalnya memakan keripik atau memakan makanan yang bungkusnya berbunyi keras, itu tidak diperbolehkan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian earphone, headset, headphone ataupun sejenisnya, ya, alat bantu mendengarkan musik yang lain itu tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian untuk kebijakan ke toilet, karena lagi-lagi biologi tesnya cukup lama, selama 3 jam, maka diperbolehkan oleh uh, tim juri dan panitia, tetapi harus didampingi oleh guru pendamping, walaupun secara jujur tidak disarankan untuk ke toilet selama tes, karena akan mengurangi durasi pengerjaan. Seperti itu. Oke, untuk yang lain-lain, seperti penutup muka, seperti masker, ya, masker yang uh, masker muka ya, itu tidak diperbolehkan juga, ya, kecuali mungkin bagi sobat-sobat prestasi yang memang mengenakan karena sebab tertentu, seperti itu. Misal seperti kalau sedang benar-benar sakit dan harus menggunakan masker, atau karena alasan keyakinan ataupun agama, itu tidak masalah, seperti itu. Oke, demikian untuk aturan tes secara umum untuk bidang biologi, dan demikian juga paparan sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat kota untuk bidang biologi. Oke,